Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan setiap pagi Tuhan. Dan Bapa, sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Sehingga ketika kami berjalan, kami tahu Tuhan bagaimana kami menjalani kehidupan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, sampaikan Tuhan yang harus disampaikan di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul keakraban dengan Allah. Ketika kita berbicara keakraban, ketika kita dulu sewaktu kita masih kecil, masih muda, kita nggak lepas yang namanya punya hubungan yang namanya pertemanan, persahabatan gitu. Dan pasti hubungan tersebut adalah hubungan yang dekat gitu. Karena ketika kita pakai kata akrab gitu ya, ketika kita benar-benar akrab dengan seseorang, kita pasti juga kenal gitu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah kita bisa akrab gitu dengan Allah? Dan jawabannya adalah kita semua pasti bisa akrab atau intim dengan Allah. Gitu. Ketika Adam dan Hawa waktu awal mula penciptaan, ketika di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan berbicara dengan Adam, dan mereka Allah dengan Adam itu tidak punya gap atau ya bisa berbicara layaknya seorang sahabat gitu, tidak ada pemisah di antara mereka. Nah, begitulah demikian kerinduan Tuhan untuk setiap kita adalah menjadi akrab gitu. Jadi ketika dosa masuk gitu, itu memisahkan antara hubungan manusia dengan Allah, dan hal tersebut yang membuat manusia tidak lagi bisa berhubungan berkomunikasi dengan Allah seperti dulu Adam dan Tuhan berkomunikasi. Nah, untuk itulah Yesus datang ke dunia untuk menebus kesalahan dan dosa, supaya kita dengan Allah kita bisa dipersatukan kembali, kita bisa berkomunikasi lagi. Dan bukan hanya berkomunikasi, tetapi kita juga bisa akrab dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya? Kita buka di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya, kalau kita mau berkomunikasi dan akrab dengan Tuhan, kita harus sadar bahwa Allah itu adalah roh. Dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Dia? Caranya di sini dalam kitab Yohanes mengajarkan kita untuk kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud menyembah Allah dengan roh? Di sini dijelaskan bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, artinya menyembah di dalam roh adalah memberikan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, kita libatkan Roh Kudus untuk berperan aktif di dalamnya. Nah, saya pelajarin dalam bahasa aslinya, di bahasa Yunaninya dalam roh adalah en pneumati, yang memiliki arti bukan sekedar emosi, mengarah kepada roh manusia yang dihidupkan dan karya Roh Kudus. Artinya kalau kita menyembah di dalam roh itu bukan hanya sekedar luapan emosi kita Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu, menyembah di dalam roh artinya kita mengarah gitu, mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan. Nah, Tuhan mau untuk kita melibatkan Roh Kudus di setiap
uh, sisi di setiap bidang kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan ingin untuk Roh Kudus juga berbicara untuk membantu kita. Karena Roh Kudus dikatakan roh penolong. Dialah Parakletos, dialah yang menemani kita, dialah penghibur kita, dialah yang berjalan bersama dengan kita untuk mengatasi setiap masalah dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Roh Kudus juga diberikan, dia juga adalah pribadi, yang artinya dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, Roh Kudus kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa akrab dengan Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah hidup atau menyembah di dalam kebenaran gitu. Bahasa aslinya yaitu memakai kata en aletheia, yaitu yang mempunyai makna sesuai dengan realitas Allah, dan berikutnya adalah berdasarkan wahyu yang benar. Artinya menyembah di dalam kebenaran itu kita harus mengerti bahwa kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran kita, bukan kebenaran kita manusia, tetapi adalah kita menyadari bahwa kita hidup kepada realitas Allah. Apa itu menyadari realitas Allah? Artinya menempatkan Yesus atau menempatkan Allah itu sebagai sesuatu yang utama, yang tinggi di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika kita belajar menaruh kehidupan kita bukan dari realita manusia, tetapi realitas Allah, maka kita akan melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang akan Tuhan kerjakan. Dan yang paling penting adalah berdasarkan dari wahyu yang benar. Artinya kebenaran yang dibangun bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran dari Allah sendiri. Nah, Daud pernah menulis tentang bagaimana menjadi akrab dengan Allah. Kita buka di Mazmur 84 ayat 4-7. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau, Sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Artinya adalah orang yang berbahagia adalah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Artinya kalau kita mau akrab dengan Allah, Daud adalah pribadi yang bukan hanya sekedar mengenal Allahnya, tapi dia akrab, menjadi sahabat, menjadi rekan sekerja Allah. Di sini dia menulis bahwa kuncinya adalah supaya kita diam di dalam rumahmu. Artinya kita senang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita suka yang namanya the presence of the Lord. Dan bukan hanya itu, yang terus-menerus memuji engkau. Artinya orang yang akrab dengan Tuhan, artinya kita bukan hanya memuji Tuhan seminggu sekali di gereja, tetapi lebih daripada itu, kita memberikan waktu kita untuk praise, kita puji Dia, kita sembah Tuhan. Karena dari situlah kita akan menjadi intim dan akrab dengan Tuhan. Sama seperti saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika kita mungkin bisa banyak melayani di gereja, kita mungkin banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tetapi sama seperti orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan yang besar gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kayak ya perusahaan-perusahaan besar, belum tentu seorang karyawan itu bisa mengenal pemilik atau owner daripada perusahaan tersebut. Karena apa Bapak Ibu? Karena jenjang yang terlalu panjang, mungkin jabatan yang tidak bisa bertemu atau banyak berkomunikasi dengan owner. Nah, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Dan demikian juga di dalam kerohanian kita. Kita mungkin melayani Tuhan, tapi apakah kita mengenal? Bahkan di sini yang Tuhan mau bukan hanya mengenal, tapi akrab gitu dengan Allah. Karena itulah salah satu tujuan untuk
Tuhan datang ke dunia ini gitu untuk membawa kita boleh semakin intim. Nah, saya diajar dulu ketika kehidupan kita di dalam Tuhan ada sebuah 3 jenis hubungan. Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi anak Allah. Setelah Tuhan mengajar kita, dia Bapa yang baik, dia juga bukan hanya berhenti di anak, tapi dia membawa kita untuk menjadi hamba. Artinya kita dikasih kuasa, kita dikasih anugerah untuk mengerjakan panggilan Tuhan gitu. Dan kita dikatakan juga sebagai hamba Allah. Tetapi ada satu tingkatan lagi Bapak Ibu yang kita semua harus capai atau kita bisa menjadi intim, yaitu kita menjadi kawan sekerja Allah. Artinya kita tahu bahwa Allah itu menjadi rekan kerja kita. Kita bukan hanya bekerja bersama dengan Allah, tetapi kita mempunyai keintiman dan keakraban dengan Allah. Nah, terakhir Bapak Ibu, apa yang menjadi keuntungan ketika kita akrab dengan Allah? Kita buka di Mazmur 25 ayat 14. Mari kita baca. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mempunyai keakraban, ketika kita mempunyai keintiman hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Dan janjinya buat kita, perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Itu janji Tuhan buat kita Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita menjadi rekan sekerja Allah, kita menjadi akrab dengan Allah, maka ketika Tuhan mau mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita maupun orang lain, bahkan gerejanya, Tuhan juga akan memberitahukan terlebih dahulu kepada kita. Tetapi di sini jangan lupa Bapak Ibu, sebelum janji itu digenapi, kita mesti melakukan bagian kita. Di sini Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita perlu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita bukan takut secara emosional, kita bukan takut karena saya takut dihukum, tetapi kita takut karena kita menghormati Allah yang sedemikian besarnya, sedemikian ajaibnya, sedemikian luar biasanya memberikan kehidupannya buat kita, supaya kita bisa kembali lagi ke dalam hadiratnya. Kita bisa menjadi intim dan akrab bersama dengan Allah. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.